Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah banyak belajar mengenai sejarah berkaitan dengan peristiwa pernikahannya Rasulullah SAW, yang dimana kita tadi melihat dari proses pernikahan Rasulullah bersama dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, berikut juga dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini dua hal yang kemudian juga tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karena sekali lagi tadi yang ditekankan oleh Prof, ada khususiat atau kekhususan yang bisa dijalankan oleh Rasul dan tidak bisa dijalankan oleh para umatnya. Nah, ini kan menjadi bagian dari kondisi aspek sosial hari ini. Pemerintah ini sudah menetapkan baik itu usia pernikahan yang kemudian juga dicatat secara resmi oleh negara itu di usia 19 tahun, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Bagaimana tanggapannya dengan aturan pemerintah itu, Prof? Berkaitan dengan kesiapan sebenarnya mungkin bagi sebagian orang juga masih ada yang menikah di bawah dari usia 19 tahun. Ya, menurut saya batas usia yang ditentukan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang Nomor 1 tahun 74 tentang batas usia perkawinan. Kalau dulu usia perkawinan itu 19 tahun dan 16 tahun. Ya, betul, untuk perempuan. Laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Sekarang ditingkatkan menjadi 19 sama gitu ya. Sebelum sampai ke sana, saya ingin menjelaskan dulu bahwa sebenarnya kalau kita kaji Al-Quran dan hadis itu tidak ada menyangkut batas usia tertentu. Baik. Nah, kenapa hari ini ada? Ini adalah tuntutan sosial. Karena agama hukum itu lahir tidak dalam ruang-ruang kosong. Dia pada ruang-ruang yang memang punya makna. Jadi Al-Quran dan hadis ini tidak memberikan batasan kapan orang harus kawin. Hanya saja Al-Quran umpamanya memberikan indikasi orang kawin itu kapan. Bukan dalam waktu tertentu. Dalam hadis umpamanya dia dalam mengatakan pemuda yang punya kemampuan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 6, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum fihim rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Ini satu isyarat. Kata Allah, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai usia kawin. Kapan usia kawin? Fa in anastum fihi rusdan. Maka jika menurut kalian mereka sudah dewasa, sudah cerdas, maka serahkanlah harta mereka untuk bisa bertanggung jawab. Ini artinya apa? Kalau kita lihatkan dengan seperti itu, usia mencapai kawin itu adalah orang sudah punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini dalam hadis dijelaskan pemuda yang bertanggung jawab, pemuda yang memiliki kemampuan. Bahasa hadis disebut dengan al-ba'ah. Ya, masyarakat menistata minkum al-ba'ah. Ba'ah itu apa? Ba'ah itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu kata yang mustarak, homonim. Dia memiliki banyak arti. Di antara arti al-ba'ah itu ada yang ulama mengatakan secara bahasa artinya adalah jima. Jima. Jima adalah hubungan intim, suami istri. Maka setelah hadis itu mengatakan, hai para pemuda, kalau Anda memiliki kemampuan secara fisik, bisa jima, bisa melakukan hubungan seksual, maka kawinlah. Apa artinya jima? Jima itu dilaksanakan dengan betul-betul sesuai dengan harapan bisa dinikmati oleh semua. Hubungan seksual sebagai nikmat tadi ya. Bagaimana menikmati? Orang itu sehat rohani, sehat jasmani. Kalau begitu, maka orang yang sehat rohani, sehat jasmani bisa menikmati kehidupan bersama itu. Nah, ini syarat pertama. Kalau kawin itu, al-ba'ah itu diartikan kemampuannya dengan al-ba'ah berarti hubungan intim. Baik. Tetapi kalau di sisi lain ada ulama yang mengatakan al-ba'ah itu adalah secara finansial, di mana pemuda itu memiliki kemampuan untuk biaya pernikahannya dan biaya kelak dalam rumah tangganya. Nah, di sini saya mencoba melihat dari penjelasan Ibnu Hajar Asqalani. Dia menjelaskan kata-kata al-ba'ah itu jangan diartikan secara sempit, tapi diartikan secara luas. Bahwa al-ba'ah itu bisa berarti kemampuan secara fisik, finansial, kedua-duanya. Maka orang yang kawin itu diharapkan betul-betul orang yang sehat, jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi, sehingga dia bisa membangun rumah tangga yang betul-betul diharapkan. Nah, di sini tidak ada batasan yang tertentu, tapi dengan sangat relatif seperti itu. Jadi Quran, hadis menjelaskan sangat relatif. Berapa batasnya? Yang pasti hadis mengatakan orang itu punya kemampuan.
Yang pasti Quran mengatakan orang itu mencapai usia kawin. Kapan mencapai usia kawin? Orang yang memiliki kemampuan untuk bisa bertanggung jawab. Karena untuk bertanggung jawab itu sendiri ada beban nafkah yang akan diberikan kepada sang istri ataupun calon anak ketika mereka sudah mendapatkan keturunan begitu ya Prof ya. Nah kalau dengan kondisi sosial Prof, kondisi sosial saat ini kan memang menuntut bagi sebagian orang menikah adalah hal yang bisa ditunda apalagi di kota-kota besar begitu ya. Karena dengan menikah tampaknya ini bukan menjadi lagi beban bagi mereka kalau sudah sama-sama dewasa bisa nanti di usia 30, 35 bahkan ada yang berkomitmen untuk menikah di usia 40. Tapi ada juga bagi sebagian mereka yang keterbatasan ekonomi dengan tujuan untuk bisa menghilangkan beban bagi orang tua, kemudian anaknya dinikahkan dengan pemuda yang kemudian juga bisa dibilang ada yang sebaya, ada yang mungkin lebih dewasa. Bagaimana dengan tanggapan dari Profesor seperti itu dalam kondisi batas usia pernikahan? Ya, kalau kita masuk dalam kondisi sosial ya, secara sosial, secara umum banyak sekali ya. Ada yang menginginkan nikah lebih awal, ada yang menginginkan nikah nanti usia tertentu. Ini kan tergantung dengan tingkat pendidikan dan bagaimana tingkat pendidikan orang, maka akan timbul yang seperti itu kan. Dan juga yang kedua tingkat ekonomi, gitu ya. Tingkat ekonomi. Jadi ada pengaruh-pengaruh sosial yang mempengaruhi seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi normanya dulu, Islam mengajarkan kawin itu sebagai sunnah, sunnah yang dari Rasul dijalankan harus sempurna sesungguhnya, sempurna. Bahwa nikah itu dilaksanakan dengan sempurna. Di antaranya sempurna punya kemapanan, kematangan. Tentang batas usia tidak dijelaskan berapa usianya, yang penting Anda mapan. Jadi relatif tadi, relatif. Cuma saya sangat luar biasa melihat hadis Rasulullah yang riwayat Ibnu Mas'ud ini. Rasul hanya mengatakan, hai pemuda yang memiliki kemampuan. Kata pemuda, asyabab dalam bahasa Arab. Orang yang sudah memiliki tanggung jawab, dia mukallaf sampai usia balik. Jadi orang yang tanggung jawab itu usia balik. Nah dalam kondisi sosial mengartikan pemuda dicoba dengan memberikan batas usia. Kalau kita lihat secara umum dunia secara sosial, WHO, Badan Organisasi Kesehatan Dunia memberikan batas muda itu adalah usia 18 tahun. Sampai mereka meneruskan sampai 65 tahun. Jadi kalau dari 18 tahun ke atas itu sampai 65 tahun. Artinya apa? Itu masih tentang usia muda. Makanya kalau Anda katakan tadi, saya usia 30 kawin, masih muda. Saya usia 35 masih muda. Karena menurut kategori WHO, 65 masih dikatakan muda. Jadi tidak bertentangan dengan hadis. Jadi ketika menyampaikan itu. Nah kalau kita masuk ke wilayah kita, masuk ke sosial kondisi Indonesia, negara sudah jauh-jauh hari berbicara tentang batas usia. Kenapa? Menjaga supaya rumah tangga itu memang utuh. Sesuai dengan tujuan membangun rumah tangga itu. Kalau kita lihat indikasinya adalah undang-undang kan? Undang-undang yang jelas, undang-undang tentang perlindungan anak. Berapa usia muda? Usia muda itu 18 tahun. 18 tahun ke atas. Di bawah dari 18 tahun dia masuk usia anak-anak. Demikian juga menyangkut hak kawin HAM. Undang-undang HAM menjelaskan bahwa usia muda itu usia 18 tahun sama. Jadi orang diperkenankan secara HAM dia bisa mengambil haknya untuk kawin usia 18 tahun. Jadi di atas 18 tahun. Kenapa? Karena dalam usia di bawah itu masih hak anak. Dia sebagai anak. Jangan dilewatkan dulu. Nanti dia bisa bertanggung jawab. Padahal masa-masa anak-anak menjadi kehilangan sama dia. Oleh karenanya HAM mengatakan usia muda itu 18 tahun ke atas. Nah di sisi lain dalam undang-undang kesejahteraan anak Kalau saya lihat undang-undang, dan anak undang-undang nomor 4 tahun 79 memberikan batasan usia muda itu lebih tinggi lagi. Usia 21 tahun ke atas. Berarti usia di bawah 20 tahun masih usia anak-anak. Demikian juga kalau kita lihat pada masa-masa awal undang-undang tentang hukum kolonial, KUHP, Kementerian Perdata menjelaskan bahwa usia remaja itu di atas 21 tahun. Nah kalau saya lihat situ, hadis ini sangat luar biasa memberikan kelonggaran untuk membatasi itu sesuai dengan kondisinya. Baik. Nah kadang-kadang kenapa masih di bawah? Kita melihat kawin itu hanya sebatas kawin, tapi tidak melihat tujuan kawin itu apa. Sehingga kawin, yang penting aku lepas tanggung jawab. Nah, itu. Padahal, itu yang harusnya salah. Tanggung jawab orang tua sampai dia melepas anaknya bisa hidup mandiri. Hidup mandiri itu sebenarnya bukan indikatornya menikah atau tidak, begitu bukan menikah atau tidak. Baik. Nah saat ini kan Prof, kalau dari segi kemampuan tadi yang kita bahas begitu ya,
bisa dikategorikan mampu ketika dia mengarahnya kepada finansial, Prof. Ya, banyak orang yang kemudian juga berprinsip untuk menunda pernikahannya untuk bisa dikategorikan mampu atau memiliki kemampuan, dan arahnya lebih kepada secara finansial yang kemudian juga dikaitkan dengan mimpi atau dikaitkan dengan cita-cita dan profesi yang diinginkan atau hal-hal yang sifatnya pekerjaan, ya, pekerjaan. Nah, bagaimana dengan tanggapan orang yang menunda pernikahannya namun dengan alasan pekerjaan dan penghasilan yang mungkin tidak sebanyak bagi mereka yang dalam kategori menengah ke bawah, Prof? Ya. Batas kategori mampu juga relatif. Nah, Ya, batas relatif kategori mampu ya, juga Prof, relatif. Jadi tidak ada sekian-sekian. ya. Kemampuan itu diukur sesuai dengan kondisinya sendiri. Ya. Maka kalau saya melihat batas kemampuan itu harus diukur dari tingkat intelektualitas dia. Di kemampuan dia untuk mengasah dirinya menjadi manusia yang mandiri. Jadi pendidikannya bagus, dia bisa bertanggung jawab nanti. Jadi kalau sudah memiliki pendidikan yang bagus, kualitas dirinya bagus, maka disitulah akan melahirkan pekerjaan yang bagus, melahirkan kondisi fisik yang bagus. Kenapa? Karena memiliki kecerdasan yang bagus. Oleh karenanya tadi dikatakan dalam Al-Quran kecerdasan. Sampai dia memiliki kecerdasan. Bukan ada batasan berapa penghasilan, tapi sampai dia cerdas, dewasa dan cerdas. Itu relatif. Artinya dengan kecerdasan itu dia akan mampu mendapatkan biaya untuk kawin. Dia akan mampu mendapatkan pekerjaan yang bisa memberikan tanggung jawab kepada keluarganya. Kenapa? Dengan tingkat kecerdasan, rusdan bahasa Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran tidak menyebut batas usia berapa, tapi kata-kata rusdan. Dia memiliki kematangan, kecerdasan. Kalau dirinya cerdas, fisiknya sehat, tentu saja dia bisa bertanggung jawab dengan fisiknya, bertanggung jawab dengan keluarganya. Jadi tidak ada batasan berapa, tidak juga dalam kondisi sosial saya harus punya uang sekian dulu, enggak. Ya. Tidak begitu yang dimaksudkan. Jadi kemampuan itu dia sebatas mampu membiayai keluarganya dan bisa bertanggung jawab dengan keluarganya karena dia memiliki kedewasaan yang cukup untuk itu. Baik, yang tentunya juga sekali lagi kemampuan di sini dalam kategori relatif sekali lagi, dan walaupun dari segi faktor sosialnya mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, Prof, ya. Karena kan berkaitan dengan kalau orang Banjar mengenal yang namanya jujuran. Iya. Nah, istilah jujuran ini sendiri mungkin cukup memberatkan bagi mereka yang katakanlah para pemuda dengan pekerjaan dan kemampuan yang relatif tadi ya, Prof, ya. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, tentunya masih bersama dengan Profesor Dr. Haji M. Fahmi Al-Amruzi M.Hum. Para pemirsa Duta TV, tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.